adik-adik semua, ketemu lagi di Eagle Kids Online Service. Minggu ini kita akan mengikuti perjalanan dari Lily, si semut hitam yang kecil yang akan pindah rumah dari green pasture menuju ke orchard. Minggu lalu, Lily bertemu dengan teman baru bernama Kiki, si semut merah. Mereka diantar oleh Bee melewati flower field. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke garden. Sepanjang perjalanan, mereka berdua memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah mengikuti perjalanan mereka sambil ikut memuji Tuhan bersama-sama ya. Kids, God is good all the time. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Shout hallelujah! Are you ready? Let's sing. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about ever
It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never ending, never faithful, never ending love. Haleluya. Hari ini semua adik-adik pasti merasa bahagia. Yang bahagia ikutin menari bersama kami yuk. Siap semuanya? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Putar. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dan masuk ke dalam hati kami. Kau ajari kami Tuhan, kami buka hati kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku
hari Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini hati kami Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku Roh Kudus. Aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Kiki, aku seneng banget karena selama perjalanan aku ditemani dengan kamu. Thank you. Aku juga senang punya teman baru. Apalagi kalau kita berjalan sambil memuji Tuhan. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke, boleh. Tapi nanti kamu kasih pertanyaan, aku yang nebak ya. Adik-adik di rumah bantuin Kiki ya. Oke, pertanyaannya, kenapa matahari tenggelam? Karena dia terbit, berarti dia tenggelam. Salah. Terus apa dong? Tebak lagi dong, apa? Hmm, Ada di rumah ada yang tahu? Apa ya? Hadiah di rumah, ada yang tahu nggak? Aku nggak Nggak tahu. tahu jawabannya. Nggak tahu. Kenapa matahari tenggelam? Karena matahari gak bisa berenang. Dan butuh pelampung. Astaga, bisa aja kamu ini. Oke, sekarang giliranku. Kenapa? Tikus. Tikus apa yang kakinya 2? Tikus kan kakinya 4. Kenapa 2? Adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak? Ayo, apa? Tahu nggak? Tikus lagi akrobat. Tetot, salah. Salah. Tikus yang kakinya 2 adalah Mickey Mouse. Mickey Mouse. Iya ya, cuma 2 kakinya. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Bebek apa yang kakinya 2? Aku tahu. Apa? Pasti Donald Bebek. Salah. Terus apa dong? Kan semua bebek kakinya 2. Astaga, iya ya. Aduh, bisa aja Gimana kamu. sih? By the way, gimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita? Oke. Kiki, ada gula. Gimana kalau kita bawa bersama-sama? Asyik, kita punya persediaan makanan selama perjalanan. Yuk, Kita bawa bersama-sama? yuk.
Pelan-pelan Kiki, agak berat. Oke. Lili, lihat ada yang sedang bersedih. Ayo kita dekati, siapa tahu dia butuh bantuan kita. Biarin, jangan. Apalagi bawaan kita berat loh. Gak boleh gitu, kita harus tetap menolongnya. Yuk kita dekati. Oke, baiklah. Hai, namaku Lili dan temanku Kiki. Teman-teman, kita sapa dengan Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Halo, namaku Momo. Hai, kamu kenapa terlihat sedih? Iya, saat sedang mencari makan, aku terjatuh dari pohon. Sekarang aku tidak punya tenaga lagi untuk naik ke pohon itu. Aku lapar sekali. Seandainya saja aku punya makanan dan minuman, pasti aku bisa bertenaga dan naik ke pohon itu lagi. Lili, bagaimana kalau kita kasih sebagian dari gula kita buat Momo? Jangan Kiki. Itu kan persediaan kita di perjalanan. Iya tahu, tapi kan Momo butuh bantuan, dia butuh makan. Nanti dia bisa mati kalau tidak makan. Nanti kita bisa cari lagi kok. Oke, baiklah. Hai Momo, lihat kita punya gula besar. Kamu boleh ambil biar kamu bisa kuat lagi. Maaf teman-teman, aku tidak makan gula. Makananku daun. Aduh, aku lapar sekali. Oh, oke, kalau gitu aku cari minuman. Sekarang kamu Lili cari makanan ya, cari daun. Oke, kita cari sama-sama. Ayo, let's go. Aduh, aku lapar sekali. Andai saja ada daun. Aduh, Momo, lapar. makanlah daun ini. Wah, terima kasih Lili. Dan ini minumannya. Terima kasih Kiki. Nyam 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 nyam. Akhirnya aku kenyang. Sekarang aku jadi bertenaga lagi. Terima kasih teman-teman sudah mau menolongku. Padahal kita baru saja bertemu. Kalian baik sekali. Iya, kita senang bisa membantu kamu. I care about you. Betul. I care about you. Karena Momo sudah kuat, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan kita? Baiklah, sampai bertemu lagi teman-teman. Pasti Mama dan Papa sedang mencariku. Aku kembali ke pohon itu ya. Bye-bye. Bye-bye. Kiki, kita bawa gulanya Ayo. lagi. Nyam 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 nyam. Nyam, Pelan-pelan, nyam, Kiki. nyam, Oke. Nyam 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 nyam. Shalom semuanya, senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan kalian meskipun lewat online. Tapi Kak Lukman percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh beribadah bersama, hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang membuat hati kami untuk mudah dibentuk, membawa hati kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak cuma sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Kak Lukman mau tanya, siapa di sini yang punya teman atau sahabat? Boleh angkat tangannya atau lambaikan tangannya. Kak Lukman juga punya teman atau sahabat. Pasti menyenangkan, punya banyak teman, punya banyak sahabat. Nah, sekarang Kak Lukman mau tunjukkan. Ini adalah mainan kesayangannya Kak Lukman.
kalian di rumah pasti juga punya kan benda atau mainan kesayangan di rumah. Nah, apa yang kalian lakukan sama benda kesayangan kalian, sama mainan kesayangan kalian? Pasti kalian akan rawat, kalian akan perhatikan, kalian akan pedulikan. Jangan sampai mainan kalian jatuh atau mainan kalian rusak. Kalian akan jaga baik-baik, pedulikan baik-baik. Nah, begitu juga seharusnya perlakuan itu kita lakukan kepada teman kita. Jadi hari ini kita juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang peduli dan memperhatikan teman kita. Mari sama-sama dengan Kak Lukman kita katakan I care about you. Katakan sekali lagi dengan suara yang keras dan dengan gerakan yang antusias. I care about you. Good semuanya. Nah, sekarang Kak Lukman mau cerita ada sebuah kisah persahabatan di Bible, di Alkitab. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Siapakah tokoh tersebut? Coba Kak Lukman dengar siapa ya yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Itu adalah Daud dan Yonatan. Jadi kita mau dengar ya. Sama-sama kita mau dengar Bible story tentang Daud dan Yonatan. Mari kita dengarkan. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 10. Daud dan Yonatan. Daud adalah seorang anak yang biasa mengembalakan kambing domba dari kota Bethlehem. Sedangkan Yonatan adalah anak Raja Saul. Walaupun mereka berasal dari lingkungan yang berbeda, tapi ketika bertemu pertama kali, mereka sudah mau berteman. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud, ini jubahku, ikat pinggangku, pedang, dan panahku. Semua barang-barang ini kuberikan kepadamu, sebab engkau adalah sahabatku. Wah, terima kasih Yonatan. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hinggap pada Raja Saul, Daud mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi Raja Saul malah semakin membenci Daud. Hingga suatu hari, seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul. Tiba-tiba, Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat mengelakkannya. Raja Saul melemparkan tombaknya kedua kalinya ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Akhirnya, Daud pun melarikan diri, pergi meninggalkan Saul. Yonatan yang adalah teman baik Daud tidak diam saja melihat ayahnya tidak suka pada Daud. Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Janganlah ayah berbuat dosa terhadap Daud hambamu itu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagi ayah? Baiklah, aku tidak akan membunuh Daud. Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya Raja Saul. Daud tidak berubah menjadi benci kepada Yonatan. Daud tetap mengasihi Yonatan dan hubungan pertemanan mereka pun tetap berlangsung. Yonatan juga membantu Daud ketika Daud dalam kesulitan. Ia menguatkan kepercayaan Daud. Apa kesalahan dan dosaku kepada ayahmu sehingga ia ingin membunuh aku? Jangan takut Daud, karena Saul ayahku tidak akan menangkap engkau, dan engkau yang akan menjadi raja atas Israel. Pergilah dengan selamat. Tuhan akan ada antara aku dan engkau, bahkan sampai keturunan kita selama-lamanya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Daud pergi dan Yonatan kembali pulang ke kota. Wah, dari cerita Daud dan Yonatan, kita bisa belajar sebagai apa yang harus kita lakukan sebagai seorang teman yang baik. Nah, Kak Lukman cuma mau kasih 2 poin yang bisa kita lakukan sebagai seorang teman yang baik. Poin yang pertama adalah memperhatikan dan peduli kepada teman kita. Coba, Kak Lukman mau tanya, kalau misalnya waktu kalian lagi sedih, mungkin habis dimarahin sama papa mama atau mungkin sama guru kalian di sekolah, terus tiba-tiba ada teman kalian yang menghibur kalian.
pasti kalian gak jadi sedih. Pasti kalian seneng perasaannya. Wah, ternyata ada temanku yang masih perhatikan aku, yang masih pedulikan aku. Kalian jadinya gak sedih lagi. Atau misalnya waktu kalian lagi kesulitan ada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, tentang mungkin perkalian atau pembagian, kalian susah gak mengerti. Terus ada teman kalian yang datang dan mau mengajari kalian, sini aku bantuin, aku ajarin. Pasti perasaan kalian juga sangat happy, sangat senang. Wah, ternyata ada temenku loh yang mau bantuin aku, yang mau perhatian sama aku. Nah, kalau kalian sendiri aja senang waktu diperhatikan, pasti orang lain juga akan senang waktu kita memperhatikan mereka dan peduli kepada mereka. Jadi, ayo kita mau belajar untuk mau memperhatikan dan peduli kepada teman kita. Oke? Nah, sekarang Kak Lukman mau tanya, siapa di sini pasti tahu dan pernah lihat yang namanya binatang semut? Semua tahu kan semut dan pernah lihat semut? Nah, kalau misalnya kalian punya makanan, misalnya permen atau coklat yang tiba-tiba makanan kalian itu jatuh, terus waktu kalian perhatikan ada semut yang tiba-tiba menghampiri, mungkin cuma satu semut ya. Setelah itu kalian tinggal mungkin ke belakang atau mungkin kalian main sebentar. Waktu kalian kembali, tiba-tiba jumlah semutnya sudah banyak, bergerombol. Dan gak cuma itu aja, mereka baris berbaris gitu ya untuk mengangkut makanan itu menuju ke sarang mereka. Nah, itu yang namanya peduli. Jadi semut yang pertama yang tahu ada makanan, dia kasih kode sama semut-semut yang lain, sama teman-teman sesama semutnya. Ayo cepet kesini, ada banyak makanan loh di sini. Mereka semua datang bergerombol, jadi banyak jumlahnya. Dan gak cuma hanya itu aja, mereka juga saling bantu-membantu untuk mengangkat makanan yang berat itu. Mereka oper makanannya, bantu angkat makanannya dan dibawa ke sarang mereka. Jadi itu yang namanya kita peduli untuk memperhatikan sama teman-teman kita. Sebenarnya banyak hal loh yang bisa kita lakukan, banyak hal bentuk perhatian atau kepedulian kita sama teman kita. Kak Lukman mau kasih contoh. Misalnya waktu ada teman kalian yang ulang tahun, kalian bisa kasih bentuk perhatiannya, kalian bisa ucapin selamat, happy birthday, panjang umur ya, wish you all the best. Kalian bisa kasih perhatian seperti itu. Kalian bisa WA atau kalian telepon teman kalian. Atau kalian juga bisa kirim. Kalian tiba-tiba kasih surprise sama teman kalian. Kalian kirim hadiah buat mereka. Kalau sekarang kan waktu pandemik, jadi hadiahnya dipaketkan, dikirimkan sama mereka. Atau misalnya kalau teman kalian lagi sedih, misalnya tadi dimarahin sama miss atau mister waktu di sekolah, waktu online class mereka dimarahin. Kalian jangan malah menghina, malah mengejek teman kalian. Nah, syukurin kan kamu dimarahin, tapi kita bisa menghibur mereka. Kita bisa kasih kata-kata semangat sama teman kita. Kamu jangan sedih lagi, gak apa-apa. Lain kali kamu lakukan yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Jadi kita kasih kata-kata penghiburan, kata-kata semangat buat teman kita supaya tidak sedih lagi. Atau misalnya waktu CG Kids, ada teman kalian yang tidak datang. Nah, kalian bisa mungkin WA atau telepon tanya teman kalian, kenapa kamu hari ini kok tidak datang CG Kids? Apakah kamu sakit atau kamu ada masalah kok tidak datang CG? Itu juga merupakan salah satu bentuk perhatian. Atau juga misalnya kalau misalnya teman kalian lagi sakit atau lagi sedih tadi seperti tadi, kita juga bisa berdoa buat teman kalian supaya Tuhan sembuhkan mereka, atau supaya Tuhan beri kekuatan supaya mereka gak sedih lagi. Atau terutama kalau misalnya kalian punya teman yang belum percaya sama Tuhan, kalian juga tidak boleh henti-hentinya berdoa buat teman kalian supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, Kak Lukman mau sharing. Dulu Kak Lukman waktu sebelum pandemik ini, Kak Lukman juga sempat ketemu sama temennya Kak Lukman. Ada satu temennya Kak Lukman, waktu Kak Lukman perhatikan wajahnya temennya Kak Lukman itu kelihatannya pucat, terus hidungnya rada merah-merah gitu. Terus Kak Lukman tanya sama teman Kak Lukman,
kamu kenapa? Kok kelihatannya pucat? Kamu sakit ya? Ternyata teman Kak Lukman sakit pilek. Nah, Kak Lukman beranikan diri untuk berdoa buat teman Kak Lukman. Kak Lukman ngomong sama dia, aku boleh nggak bantu doain kamu? Dan dia mau didoakan. Ternyata kalian tahu nggak perasaannya Kak Lukman setelah Kak Lukman doakan? Perasaannya Kak Lukman senang dan happy bisa doakan teman Kak Lukman. Ternyata waktu kalian itu mendoakan atau memperhatikan atau peduli sama teman kalian, hati kalian sendiri juga ikut bahagia, juga ikut sukacita, juga ikut happy. Percaya deh sama Kak Lukman. Mungkin hal yang kita lakukan itu kelihatannya simple. Misalnya kalian cuma tanya kabarnya. Tapi buat orang lain itu tuh sangat berarti loh. Kalian bisa jadi berkat dan bisa memberkati teman kalian. Waktu kalian itu peduli dan memperhatikan teman kalian, kalian itu sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka lewat hidup kalian. Jadi, ayo kita mau belajar untuk menjadi teman yang peduli dan memperhatikan teman kalian. Kemudian, poin yang kedua adalah kita harus mengingatkan teman kita untuk melakukan yang baik. Seperti yang Kak Lukman bilang, sangat menyenangkan kalau kita tuh punya banyak teman. Kita bisa seru-seruan, kita bisa have fun, bisa main sama-sama dengan teman kita yang banyak itu. Tapi kalau misalnya teman kalian itu melakukan hal yang salah, kita tidak boleh diem aja atau malah kita ikut-ikutan melakukan yang salah. No, kita malah harus mengingatkan mereka untuk melakukan yang baik. Meskipun mungkin ada ketakutan, Kak, nanti kalau aku dijauhin bagaimana? Kalau aku dimusuhin sama temanku bagaimana? Percaya kalau kita itu mengingatkan mereka untuk melakukan yang baik, kalian gak akan kok dijauhin sama teman kalian. Karena sebenarnya teman kalian itu tahu kalau apa yang kalian lakukan itu tujuannya untuk hal yang baik. Tapi juga ingat, mengingatkannya juga harus dengan kasih. Gak boleh dengan marah-marah ingetinnya, tapi juga harus dengan kata-kata yang baik, dengan kasih untuk mengingatkan teman kalian. Nah, Kak Lukman kasih contoh. Misalnya nih di masa pandemik seperti ini, waktu kalian mau janjian ketemuan sama teman kalian, kalian bisa ingatkan sama teman kalian, ingat ya harus jaga jarak. Atau kalian tahu harus tetap juga ingatkan sama teman kalian, jangan lupa dipakai ya maskernya, jangan dilepas maskernya. Atau misalnya kalau misalnya teman kalian lagi bertengkar, teman si A sama teman si B lagi bertengkar rebutan mainan. Nah, kita jangan malah ikut-ikutan rebutan mainannya, tapi kita harus sebagai penengahnya. Kita yang berusaha mendamaikan mereka. Sudah jangan bertengkar, damai aja. Kalian bisa kok sharing mainannya atau mainannya gantian, jangan bertengkar lagi. Itu juga salah satu bentuk kita mengingatkan. Atau misalnya ada teman kalian yang dia itu karena dia nggak bisa nih pelajaran misalnya matematika itu ya, akhirnya dia bilang aku mencontek aja lah. Nah, kalian bisa ingatkan, ngapain kamu mencontek? Percuma kalau kamu itu dapat nilai bagus tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Lebih baik kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa belajar bareng sama aku. Kita bisa belajar sama-sama. Nah, Kak Lukman mau sharing pengalamannya Kak Lukman. Waktu itu Kak Lukman tuh punya teman. Terus temannya Kak Lukman itu ajak Kak Lukman untuk, ada temannya Kak Lukman untuk kita itu mau bully, mau ejek teman Kak Lukman yang satunya. Karena teman Kak Lukman yang satunya itu orangnya pendiam, sukanya menyendiri. Jadi kita mau kerjain. Nah, waktu itu Kak Lukman tahu itu kan sesuatu yang gak baik, sesuatu yang salah. Jadi Kak Lukman tuh beranikan diri. Meskipun awalnya Kak Lukman juga sama takut. Gimana ya kalau misalnya aku ingetin temanku, nanti aku dijauhin, nanti aku dimusuhin, gak mau dijadiin temen. Tapi karena kita ini sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang baik, kita harus mengingatkan mereka. Jadi Kak Lukman beranikan diri untuk mengingatkan, kita jangan bully teman kita jangan hina teman kita. Kan kasihan mereka nanti jadinya sedih. Jadi jangan takut ya untuk kita mengingatkan teman kita untuk melakukan hal yang baik.
Nah, Kak Lukman mau sama-sama kalian buka Bible kalian. Kak Lukman mau kasih tahu big word kita hari ini di Amsal 17 ayat 17. Kak Lukman bukain ya dan bacakan. Sudah semua? Sudah dibuka Alkitabnya semua? Dibuka Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Jadi sebagai sahabat yang baik, waktu kita itu peduli, memperhatikan teman kita, mengingatkan mereka untuk melakukan yang baik, kita itu sedang menaruh kasih dan menunjukkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan mereka lewat diri kalian. Jadi jangan henti-hentinya kita itu untuk memperhatikan dan peduli dan mengingatkan teman kalian. Mungkin kalian tanya sama Kak Lukman, tapi Kak, aku ini orangnya gak bisa mengasihi, gak bisa memperhatikan, gak bisa mengingatkan temen-temenku. Apalagi kalau misalnya teman kalian temennya yang nakal. Susah Kak buat aku untuk mengasihi, untuk perhatian. Ingat, kalian punya Tuhan. Kalian bisa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk kasih kalian hati untuk bisa mengasihi teman kalian. Percayalah, pasti Tuhan akan kasih buat kalian hati untuk bisa mengasihi, untuk bisa memperhatikan, untuk bisa peduli dan mengingatkan teman kalian. Terakhir, Kak Lukman mau bilang, kalau kalian itu bilang peduli atau memperhatikan, itu nggak cuma hanya sekedar dalam perkataan aja atau kalian cuma pikirin aja dalam hati, tapi harus disertai dengan tindakan. Jadi kalian harus praktek, nggak cuma sekedar dalam pikiran, tapi kalian praktek. Karena itu Kak Lukman mau challenge kalian semua untuk kalian praktek. Kalian coba perhatikan teman-teman atau kalian ingat teman-teman di sekitar kalian. Kalau misalnya ada teman kalian yang lagi sedih atau mungkin ada yang lagi sakit, atau kalian punya teman yang sudah lama kalian gak pernah ajak ngobrol, mungkin kalian sudah lama gak tahu kabarnya. Setelah selesai ibadah ini, kalian bisa chat atau WA atau telepon teman kalian, tanya kabarnya. Kalau yang sakit kalian bisa doakan, kalau yang sedih kalian bisa hibur. Oke, dilakukan ya. Kak Lukman tunggu buat kalian untuk praktek, untuk bisa peduli dan perhatikan. Amin. Yuk, Kak Lukman sekarang mau tutup. Kalian boleh lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami hari ini belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau Tuhan untuk memperhatikan, untuk peduli dan mengingatkan teman kita ketika mereka melakukan hal yang salah. Kami mau ingatkan ya Tuhan, ajari kami Tuhan dan beri kami Tuhan hati ya Tuhan untuk bisa mengasihi, untuk bisa peduli, untuk bisa memperhatikan teman kami ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan hari ini Tuhan, kalian boleh pikirkan teman kalian. Kita mau sama-sama berdoa buat teman-teman mungkin yang di sekitar kalian yang mungkin lagi sedih atau lagi sakit, atau mungkin ada teman kalian yang belum percaya. Kalian boleh pikirkan satu teman kalian atau mungkin lebih dari satu. Kita mau berdoa buat mereka. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang mungkin lagi sedang sakit Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang bisa menyembuhkan Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mungkin lagi teman kami yang lagi sedih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga Allah yang selalu ada Tuhan di samping mereka Tuhan, untuk menghibur mereka ya Tuhan. Dan kami juga terlebih lagi Tuhan berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang menjamah Tuhan, yang membuat hati mereka Tuhan boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihimu dan mencintaimu, dan penyertaan dari arah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, apa ini yang di depan Kak Monik? Ya, untuk activity hari ini kita akan sama-sama membuat caterpillar. Tapi kali ini beda juga nih. Kita akan sama-sama membuat activity kita menggunakan kaos
kaki ya. Di sini Kak Monik menggunakan kaos kaki berwarna hijau supaya mirip dengan caterpillar. So, kita mulai ya. Caranya kita siapkan dulu alat-alatnya ini. Dan yang penting adalah kapas. Ya, kita masukkan kapas ke dalam kaos kaki kita. Ini masukkan. Untuk bagian kepalanya, kalian bisa masukkan agak banyak kapas. Kalau tidak ada kapas, bisa menggunakan beras, ya. Atau kalau nggak ada lagi beras, bisa menggunakan tisu yang digulung-gulung. Oke? Kalau sudah jadi seperti ini, kita karet. Kita kasih karet. Oke. Sudah agak besar ya untuk kepalanya. Lalu berikutnya lanjutkan, kita beri kapas lagi. Oh, salah masuk. Ini ya. Masukkan lagi. Bentuk bulat. Ini sudah membentuk bulat. Kita beri karet lagi. Kalau nggak ada karet bisa pakai benang ya, benang yang bisa kalian talikan. Oke, kita lagi masukkan lagi. Nih 2 bulatan. Disesuaikan ya, kalau mau yang agak besar diisi yang banyak ya. Nih. Ambil karet lagi. Ikat lagi. Nih. Oke. 1 kali lagi yang terakhir. Kita ikat lagi dengan karet. Sudah jadi deh caterpillar kita. Nih ya, ini kepalanya besar di bawah. Oke. Ini. Kalau sudah, kita akan beri mata. Caranya kalian bisa menggunakan kertas biasa, lalu digambar bentuk mata. Di sini Kak Monik langsung menggunakan mata boneka dan kita akan tempelkan ke bagian depan atau di bagian kepalanya, ya. Oke, 1 lagi. Di sini Kak Monik menggunakan double tip. Kalian bisa juga menggunakan kertas putih biasa, lalu bisa diberi, nah, tempelkan agak dekat. Berdekatan, nih ya, seperti ini ya, berdekatan. Lalu yang terakhir kita akan beri seperti ada apa ini, sungut gitu ya. Nah, bisa kalian gunakan kertas ukuran 1, ini kira-kira ya, panjangnya kira-kira 10 cm, lalu dilipat jadi 2 ya. Ini lebarnya kira-kira setengah cm. Oke, kalau sudah dilipat sedikit seperti ini, nih, dilipat, lalu kita beri double tip, lalu kita tempelkan ke bagian belakang dari kepalanya si caterpillar. Wow, lihat nih, sudah jadi caterpillar kita. Lucu ya? Oke, kalian bisa buat sebanyak mungkin pakai kaos kaki kalian, buat sebanyak mungkin caterpillar di rumah. Oke, thank you and God bless you. Momo sudah kuat dan naik ke atas pohon. Lili dan Kiki melanjutkan perjalanan. Tapi mereka harus berpisah karena Kiki harus melanjutkan perjalanan menuju ke Rose Garden yang berbeda arah dengan Orchard. Jadi Lili harus melanjutkan perjalanan seorang diri lagi. Bagaimana ya kisah Lili selanjutnya? Nantikan ceritanya di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!